Ya, halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kembali lagi kita di channel saya, kita untuk belajar matematika ya. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang kemarin sudah sungguh-sungguh dalam mengerjakan uji kompetensi yang pertama. Kita tentang pola bilangan ya, di mana hasilnya cukup banyak yang di atas KKM, tapi juga masih banyak juga yang ada di bawah KKM, bahkan yang tidak mengerjakan. Nah, semoga itu menjadi pengalaman buat kalian untuk kedepannya di bab-bab berikutnya, walaupun kita pembelajaran jarak jauh, bukan berarti kalian bisa malas-malasan atau mungkin kalian malah menurun semangatnya, tapi justru ini untuk menggali potensi kalian bisa belajar secara mandiri menggunakan sumber yang ada, yaitu menggunakan handphone ataupun internet gitu ya. Nah, saya harap nanti kalian bisa lebih aktif dalam belajar ya. Kita belajar 1 minggu ketemu 2 kali. Kalian di rumah bisa baca-baca materi atau mungkin bisa lihat dari video saya. Jadi pembelajaran itu tidak hanya nanti ketika saya kasih materi di YouTube ini, kalian hanya terpatok di situ. Jadi kalian boleh mencari dari manapun sumbernya untuk kalian belajar. Itulah artinya kalian menjadi pelajar yang sesungguhnya yang bisa mengeksplor apapun yang kalian dapat. Di sini juga walaupun saya statusnya sebagai guru kalian, saya juga tentunya masih banyak belajar menggali setiap materi. Jadi kita saling sama-sama sharing ya. Jadi saya bukan berarti di sini lebih pintar daripada kalian, tapi kita hanya berbeda waktu. Saya lahir terlebih dahulu, sedangkan kalian belakangan. Oleh karena itu makanya saya bisa belajar matematika terlebih dahulu dan sekarang saya mengajarkan kepada kalian. Belum tentu ketika nanti saya bersama kalian lahirnya barengan, itu saya lebih bisa dari kalian, bahkan kalian mungkin lebih bisa daripada saya. Nah, saat ini kita saling bertukar informasi, kita saling sama-sama belajar ya. Nah, materi yang kedua ini kita belajar materi yang cukup mudah. Kalau kemarin kita sibuk menghitung dengan angka, sekarang kita nanti akan lebih banyak melihat gambar dan kalian akan lebih banyak menggambar untuk mengapresiasikan seni. Kalau kemarin kita mungkin banyak sekali rumusnya, kita di sini nanti akan menganalisa sebuah gambar ya melalui sebuah koordinat kartesius. Jadi apa itu koordinat kartesius? Kartesius itu sendiri dia adalah penemunya ya, penemu sistem koordinat, penemu bidang koordinatnya. Dia berfungsi, dia menemukan sebuah cara bagaimana melihat sebuah lokasi melalui koordinat-koordinat. Nah, kalian mungkin pernah belajar materi ini di SD, tapi kita akan lebih perdalam lagi di kelas 8 ini ya. Jadi materi kita nanti ada 3 di koordinat kartesius. Ini menurut saya materi paling mudah ya, karena cukup singkat materi ini, mungkin 1 atau 2 minggu kita sudah selesai dan kita akan uji kompetensi kembali ya. Jadi kita akan apa nanti uji kompetensinya? Tidak perlu saya memberikan uji kompetensi dalam bentuk mengisi pilihan ganda, saya bisa juga melalui proyek dan penugasan gitu ya. Makanya dari itu ketika saya memberikan tugas, itu tugas selalu saya koreksi dan saya selalu memberikan nilai. Nanti saya akan rekap nilainya karena cukup banyak ya, ada 6 kelas yang saya ajar. Saya harus merekap satu persatu kuis dari pertama sampai kelima kemarin. Nah, materi yang kedua ini kita akan adakan beberapa kali kuis, hanya sedikit saja, kemudian kita nanti akan ada ulangan juga. Ulangannya kita lihat melalui proyeksi atau mungkin melalui ada proyek. Nah, di materi koordinat kartesius ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, posisi titik pada bidang koordinat. Bidang koordinat itu apa? Kalau kalian pernah dengar ada sebuah bidang koordinat, ada 2 sumbu, ya, 2 dimensi, ada 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada titik-titiknya ada di bidang koordinat tersebut. Lalu yang B, posisi titik terhadap titik acuan. Apa itu maksudnya? Nanti kita lihat. Kemudian yang C, posisi garis terhadap garis sumbu. Apa itu garis sumbu yang tadi saya bilang ya? Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Oke, kita lanjut ke yang pertama terlebih dahulu. Posisi titik pada bidang koordinat. Apa itu? Nah, kita lihat. Kalian seringkali kalau ketika pergi ke suatu tempat yang kalian belum tahu, ya, kalian pasti akan menggunakan maps, atau mungkin ketika kalian naik Gojek, kalian pasti akan lihat, wah, Gojeknya sampai mana ya, ini drivernya gitu ya. Mungkin kalau kalian pergi ke suatu tempat, mungkin ada juga kan kalian pernah disasarin, mungkin harusnya kalian lewatnya jalan gede malah dimasukin ke jalan-jalan yang sempit, bahkan sampai sawah ya. Nah, itulah penggunaan dari bidang koordinat yang ada sampai sekarang yang pernah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan termasuk Kartesius tadi. Nah, bagaimana membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat ini akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Dan yang ketiga, jarak tempat terhadap garis sumbunya.
Nah, kita lihat ini ada peta. Kalau kalian lihat peta, kalian bisa open maps ya. Kalian bisa open maps kalian. Kalian akan bisa buka layer. Kemudian layer itu apa? Layer itu kalau kalian melihat posisi dalam bentuk bukan sebenarnya, dalam bentuk gambar. Ada juga yang mode satelit. Kalian bisa melihat real, bangunan rumah, tanaman dan sebagainya, pohon, tempat-tempat lainnya bisa kelihatan seperti di gambar seperti ini menggunakan mode satelit gitu ya. Nanti kalian akan coba sendiri. Oke, yang pertama, kita membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Bagaimana caranya? Nah, lihat di sini, kita lihat koordinat ada dua jenis. Yang pertama, yang horizontal atau mendatar, kemudian ada yang vertikal atau berdiri, ya, tegak lurus. Ini membentuk sudut 90 derajat. Di sini posisinya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ada tanda panah berarti bisa seterusnya sampai sana. Kemudian ini ada 1, 2, 3, sampai 11, bisa naik ke atas terus. Kemudian membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat bagaimana caranya? Kita lihat di gambar ini. Di sini ada kantor pos, ada bank, ada hotel, ada sekolah, ada pasar. Nah, kalau saya mau tanya, hotel ini letaknya ada di mana? Hotel ini letaknya ada di C, kemudian angkanya ada di 5. Berarti harus kita tulis seperti ini. C, 5, kemudian dalam kurung. Ya, formatnya seperti itu. Jadi harus dimulai dari yang mendatar atau horizontal dulu, baru yang tegak lurus atau vertikal. Berarti hotel itu ada di C5. Kemudian bank ada di F5 ya. Kemudian pasar dia saling lurus dengan bank, letaknya ada di F dan angka 10, otomatis F10. Lalu kita lihat kantor pos ada di koordinat J, lalu angkanya ada di 3, berarti ada di koordinat J3. Sekolah yaitu ada di ini J ya, kemudian 9, berarti J9. Seperti itu, gampang kan membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Sebenarnya kalian sudah menggunakan ini dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita kini belajar tentang teorinya ya. Lalu, membaca dan menuliskan letak atau titik atau benda pada sistem koordinat Cartesius. Sebentar, saya menyembunyikan foto saya dulu. Nah, oke. Jadi kalau tadi dalam sistem koordinat itu bisa bawahnya, yang paling bawah ini bisa tadi huruf ya, terus yang berdiri atau tegak lurus tadi bisa angka atau mungkin di sebaliknya. Tapi kalau sudah ada kata-kata sistem koordinat Cartesius, itu otomatis yang horizontal atau mendatar itu kita berikan nama sumbu X. Kemudian untuk yang tegak lurus dan vertikal itu adalah Y. Ya. Lalu bagaimana caranya? Cara membaca letak titik pada sistem koordinat sebagai berikut. Gunakan titik asal. Titik asal itu apa? Titik 0,0. Misalkan kalian berdiri di suatu tempat, kalian bingung, kalian menggunakan maps ya. Ini saya misalkan mau ke Bogor nih. Nah, titik yang sekarang kalian pakai atau kalian posisi sekarang berdiri itu namanya titik asal atau 0,0. Kalau di HP seperti itu ya. Titik acuan untuk menentukan titik A-nya, untuk menentukan ini di mana, ini di mana, ini di mana, ini di mana. Maka itu di aplikasi itu mereka bisa tahu jaraknya berapa kilometer dari sini, waktu tempuhnya berapa menit, misalkan dari sini ke Depok gitu ya, misalkan bisa 25 menit lah. Nah, itu dihitung, mereka bisa ngitung menggunakan sistem. Itulah pentingnya sistem koordinat Cartesius ini tadi. Nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah satuan pada arah mendatar. Ya, mendatar tadi saya bilang ya, ada ke kanan, semakin ke kanan nilainya semakin positif, ada ke kiri, semakin ke kiri nilainya semakin negatif. Lalu nilai Y pada sumbu Y itu menunjukkan banyak langkah pada arah tegak, arah ke atas atau arah ke bawah. Ke atas itu semakin positif, semakin ke bawah semakin negatif. Misalnya, menentukan koordinat titik A pada gambar ini A ya, dari titik 0, melangkah 5 satuan ke kanan, ya kan? Dari sini lihat, dari titik asal ini berapa satuan sih? 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan, kemudian dari sini, nggak boleh kita langsung start, ini nggak boleh ya, tapi dari sini kita lanjut ke atas 2 satuan, 1, 2. Jadi koordinat titik A itu adalah 5,2. Jadi posisinya harus selalu mendatar dulu, baru tegak. Ya, nggak boleh ke sini, baru ke sini, nggak boleh. Jadi harus mendatar dulu, lalu tegak. Jadi posisinya adalah 5,2. Kalau B berarti berapa? B, negatif 3,2. C, berarti negatif 5, negatif 3. Kalau D berarti 3, negatif
4, karena negatif 4-nya di sini ya. Lalu, jarak tempat terhadap garis sumbu. Nah, berikut ini beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar di atas. Jadi, nanti sekalian akan ada penugasan di mana ada sebuah gambar, silakan kalian analisis. Misalkan nih, ini ada sebuah peta. Nah, peta ini kita gambar menggunakan sistem koordinat kartesius. Ada X-nya, kemudian ada Y-nya. Lalu, SMP Negeri 1, kita lihat di manakah SMP Negeri 1. Nah, di sini nih. SMP Negeri 1 di sini kita lihat jaraknya 3 satuan terhadap jalan X. Nih, 3 satuan terhadap jalan X. 1, 2, 3. Kita lihatnya terhadap X-nya dulu ya. Berarti kalau bicara jarak, itu berarti kita lihatnya dari X-nya dulu. 3 satuan dari X, dan sekarang dari Y berapa? Dan berjarak 1, mana tadi kursor saya? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 satuan ke Y. Nanti kalau ada soal, berapakah jarak SMP Negeri 1 terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan berarti kita jawabnya 3 satuan dari sumbu X atau 5 satuan dari sumbu Y, atau 3 satuan dari jalan Y dan 5 satuan dari 3 satuan dari jalan X, maaf, kemudian 5 satuan dari jalan Y, seperti itu ya. Rumah belajar sekarang kita cek. Rumah belajar berarti berjarak 6 satuan terhadap jalan X. X-nya kan di sini kan. Jarak selalu positif ya. Kemudian 6 satuan dari sumbu Y terhadap jalan Y ya, gitu ya. Kemudian pasar di mana pasar? Nah, ini pasar berjarak 2 satuan terhadap jalan X. Lihat ada berapa satuan? 1, 2 dari X, lalu 4 satuan terhadap jalan Y. Ya, di sini jangan kebalik ya, seperti itu ya. Nah, setelah penjelasan tadi, tolong ini ada tugas, silahkan kalian coba di buku tugas kalian ya. Contoh soalnya ada 3 buah. Yang pertama, gambarkan titik K 2,1, L 8,1, M 8,7, dan N 2,7 pada bidang koordinat. Hubunganlah dengan garis lurus titik K, titik L, dan titik M, dan titik N, serta titik N dan titik K. Jadi dihubungkan ya, titik K sama titik L, di garis kalau digambar. Lalu titik L, titik M, garis. Titik M dan titik N, garis lagi. N dan K. Kemudian bangun datar apakah yang terbentuk? Silahkan kalian gambar, kemudian dijawab ini. Tolong menggambarnya menggunakan penggaris, tidak asal menggaris kayak benang ruwet. Ya, nanti kalau nggak pakai penggaris, kalian menggambarnya seperti garis yang kena gempa. Jadi naik turun atau malah melencong ya. Jadi sistem koordinat tidak mengenal gambar yang belok-belok. Ya, dia hanya menggunakan penggaris lurus gambarnya. Yang kedua, jajar genjang ABCD mempunyai koordinat titik A negatif 2,3, C 8,4, dan D 0,4. Kira-kira nih, tentukan koordinat titik B. Nah, ini kan baru 3 titik nih. Kira-kira B itu nanti posisinya ada di mana ya? Kalian tahu jajar genjang bentuknya? Nah, kalau kalian tahu, kira-kira nanti setelah kalian gambar, B-nya ini ada di mana? Kalau bentuknya jajar genjang, gitu ya. Silahkan kalian gambar. Kemudian nomor 3, belah ketupat PQRS mempunyai koordinat titik P negatif 1,1, Q 3,2, R 7,1, dan S 3,4. A. Berapakah panjang diagonalnya? Diagonal tahu ya seperti apa? Diagonal itu, kalau diagonal belah ketupat, bayangin ini ya. Ini belah ketupat, seperti ini kan bentuknya layang-layang tuh. Atau belah ketupat atau layang-layang, mirip ya. Diagonal itu yang di tengah, garis yang tengah. Nah, seperti ini diagonal. Yang bentuknya seperti huruf T, tegak lurus tuh. Ini diagonalnya yang di tengah. Berapakah panjangnya? Silahkan kalian lihat, kalian bisa melihat ini menggunakan kotak-kotak. Ada berapa kotak? Nah, itu adalah jaraknya ya. Tentukan luas bidang belah ketupat. Apa luas belah ketupat? Silahkan cari ya, luas belah ketupat itu apa, lalu dihitung. Kalau kalian udah menggambar beneran, pasti tahu bagaimana cara mencari belah ketupat. Luas belah ketupat itu setengah kali bla 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 kali bla bla bla. Silahkan kalian cari apa luas belah ketupat, kemudian dimasukkan. Tadi kan ketemu diagonalnya, panjangnya. Nah, masukkan ke situ, itu kalian ketemu luas belah ketupat. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Silakan tugasnya ini dikerjakan seperti biasa di buku tulis. Di pertemuan berikutnya nanti saya akan berikan link, lalu kalian kumpulkan di saat pertemuan berikutnya. Hari ini tugas kalian hanya membuat ini dulu, baru mengumpulkan di pertemuan berikutnya. Sekian pembelajaran dari saya. Semoga kalian mengerti. Kalau nggak mengerti, silahkan kalian mencari informasi yang lainnya atau bisa tanya di grup. Terima kasih, selamat belajar.